Oh hai Kiss Lovers, perseteruan di antara dua pengacara kondang Rasman Arif Nasution dengan Hotman Paris Hutapea menjadi viral di area publik. Konflik keduanya memanas hingga akhirnya pecah di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari 2025 lalu. Pasca kericuan yang terjadi, Wakil Menteri Koordinator Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan mengaku sedih melihat perilaku pengacara yang bertindak arogansi di dalam ruang sidang karena dianggap telah melakukan contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan serta mencoreng marwah serta profesi advokat yang terhormat. Lantas, akankah Rasman dan tim kuasa hukumnya terancam dikenai sanksi? Yang pertama, Mahkamah Agung selaku pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi yang dijamin konstitusi mengecam keras kegaduhan dan kericuan yang terjadi di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena tindakan tersebut merupakan perbuatan tidak pantas, tidak tertib yang dapat dikategorikan merendahkan dan melecehkan marwah pengadilan atau contempt of court. Kalaulah potret hukum seperti Indonesia seperti hari ini kita pertahankan dan kita biarkan, maka kita ikut menjadi bagian kerusakan dari bangsa ini. Jadi kalau ada kami ini yang berani, itu harus jadi apresiasi. Dan banyak yang mengapresiasi saya. Contempt of court itu adalah orang yang menghina lembaga peradilan. Dia berai, dia lempari, dia hancur-hancuran. Kalau mau lakukan contempt of court, walaupun belum ada undang-undangnya, itu yang kejadian di Banyuwangi, dilompatnya lagi. Ada di Instagram saya. Dikejarnya hakim itu. Nikita Mirzani, dia lempar lagi mic, dia lempar berkas. Ada kena dia. Gak ada, jadi nggak usah. Hotman itu cuma bisa bicara di depan media, itu pun antara kalian. Datang ke tempat dia atau di mana. Tapi kalau head to head, pucat dia. Ada orang naik ke atas meja, itu tengah kalian. Pakai toga menginjak-injak meja. Terus terang aja, saya sebagai advokat ya merasa prihatin sekali nih, karena perbuatan itu sangat-sangat tidak bisa dibenarkan. Ya, selain pertama, dia itu kan tidak sesuai dengan profesi advokat itu sendiri. Karena profesi advokat itu adalah profesi yang terhormat, yang nobel, sering dikatakan istilah officium nobile. Itu profesi yang terhormat. Nah, kehormatan itu tidak mungkin kita dapat dari orang lain kecuali kita sendiri menunjukkan kehormatan itu sendiri. Jadi, kalau seorang advokat melakukan suatu tindakan yang tidak menghormati profesinya, maka ini betul-betul sangat merugikan profesi itu sendiri. Ayah mertua dari Jessica Mila ini mengecam keras terhadap perilaku penegak hukum yang tidak menghormati pengadilan, terutama yang menjadi sorotannya terhadap pengacara yang naik meja di dalam ruang sidang yang diketahui sebagai pengacara Rasman, yaitu Firdaus Owiwobo. Sedangkan Kongres Advokat Indonesia yang menaungi Firdaus langsung mengambil langkah tegas dengan memecat Firdaus Owiwobo dari keanggotaan KAI. Langkah ini sesuai dengan keinginan Hotman Paris yang meminta agar izin praktek Firdaus dicabut. Itu penghinaan pengadilan yang sangat parah. Itu sangat parah, mudah-mudahan dia ditindak. Entah dari mana itu asalnya itu orang. Saya sendiri nggak pernah ketemu itu Firdaus. Gua nggak kenal. Kan saya sudah bilang, saya keberatan atas pemecat itu. Karena saya mengajari mereka agar bertindak profesional dalam menjalankan organisasi. Tetapi keberatan saya itu saya tuangkan dengan perbuatan saya, dengan mengundurkan diri dari Kongres Advokat Indonesia. Dan saya masuk kepada Feradi WPI. Jadi nggak ada pemecatan itu. Kata saya kalau pemecatan itu dengan cara yang benar. Ya hari ini saya mengundurkan diri, bukan dipecat. Ya, karena pemecatan itu cacat hukum. Kalau ada orang melanggar kode etik di sana, melanggar hukum, kalau Peradi menghukum dia mencabut izinnya, otomatis dia tidak bisa lagi berperkara di pengadilan. Hotman Paris Hutapea yang duduk sebagai saksi di kasus pencemaran nama baik atas terlapor Rasman pun menilai tindakan tim kuasa Rasman telah menghina lembaga peradilan dan atas dasar itu Hotman langsung mengambil langkah tegas dengan melaporkan Rasman dan timnya kepada Ketua Mahkamah Agung. Mengetahui dilaporkan Hotman, Rasman juga mengambil langkah langsung bertujuan menemui Ketua Mahkamah Agung.
Rasman juga bertujuan mendatangi instansi-instansi lainnya seperti Komisi Yudisial dan DPR RI terkait protes atas kericuan persidangan lalu. Saya langsung sudah mengadukannya kepada Ketua Mahkamah Agung agar itu orang dilarang praktek di seluruh pengadilan Indonesia. Tidak boleh bersidang. Itu kewenangan Ketua Mahkamah Agung. Saya juga meminta kepada pengadilan negeri agar mengadukan mereka ke polisi karena membuat ricu depan persidangan adalah tindak pidana. Kalau Pak Kapolri, Pak Irwaso minta ke saya menjelaskan apa yang terjadi, saya akan siap menghadirinya. Begitu juga dengan kedatangan kami hari ini ke Mahkamah Agung ini. Saya baru baca siaran pers bahwa katanya disuruh agar Ketua PN melaporkan kami contempt of court kepada aparat penegak hukum, melaporkan kepada organisasi. Apakah kalian tidak malu? Wahai penegak hukum, Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi penegakan hukum. Apakah Bapak Ibu tidak malu? Ada apa dengan Hotman Paris? Kalau Hotman Paris orang hebat, nggak boleh disentuh hukum, sudah tangkap masukan saya. Selesai persoalan. Justru peristiwa ini akan berdampak psikologis kepada teman-teman hakim yang lain, karena tidak tertutup kemungkinan terjadi juga pada pengadilan yang lain dan hakim-hakim yang teman-teman kita di pengadilan yang lain. Nah, tentu akan berdampak psikologis terhadap teman kita hakim-hakim yang lain kalau ternyata kejadian seperti ini tidak diproses hukum. Nah, oleh karena itu kita berharap ada proses hukum terhadap orang-orang atau oknum-oknum, bukan hanya pengacara tetapi siapa saja yang menghadiri persidangan pengadilan yang melakukan penghinaan terhadap hakim, terhadap pengadilan. Apapun yang terjadi, kami ini tidak pernah berani berbuat seperti itu. Gak pernah. Dan tidak akan berani. Bahkan yang paling parah pun, yang paling serius pun kita lakukan, paling kita walk out. Kalau kita tidak setuju dengan suatu sikap pengadilan, paling kita walk out. Dan walk out pun kita harus terhormat. Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kerap mencuri perhatian. Banyak yang menilai keduanya sefrekuensi, terutama di dalam salah satu cabang olahraga yaitu tenis. Belakangan Raffi dan Nagita tampak menekuni olahraga tenis. Bahkan keduanya kerap terlihat bermain tenis bersama rekan-rekan selebriti lainnya. Demi menyalurkan hobinya, Raffi dan Nagita membuat lapangan tenis pribadi dan demi mengasah skill dan keterampilannya, Raffi dan Nagita acap kali mengundang rekan-rekan selebriti bertanding di sebuah turnamen tenis yang digagasnya menjadi sportainment. Latihannya sebenarnya udah nggak sepede dulu. Kalau dulu tiap hari kan main, kalau sekarang karena kesibukannya bertambah jadi mainnya latihannya agak-agak kurang. Kemarin udah 4 bulan stop nggak olahraga, kayak perut agak-agak jit. Tapi sebulan terakhir latihan ya, tapi untung tadi masih dikasih menang. Baru-baru ini sang Sultan Andara Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kembali menggagas sebuah turnamen tenis selebritis yang dinamakan Lagi-Lagi Tenis. Namun tak tanggung-tanggung, kali ini Raffi dan Nagita membuat turnamen tenis berskala internasional yang berlokasi di Tenis Indoor Senayan. Keduanya juga turut mengundang para selebritis Korea. Kali ini Raffi dan Nagita tidak berpasangan, melainkan keduanya berpasangan dengan pasangan masing-masing. Raffi yang berpasangan dengan Nia Ramadhani yang bertanding melawan Park Eun-suk dan Hong Soo-ah, yang pertandingan ini dimenangkan dengan sengit oleh Raffi Ahmad dan Nia Ramadhani. Nah, menangnya kebetulan. Tapi Koreanya bagus. Kalau gue udah bilang, kalau set panjang gue berani. Mau 6 set juga gue berani. Kalau aku mendingan main panjang. Cuman tadi udah ada si Koreanya juga bagus mainnya. Jadi tadi udah nggak berani mukul, jadi udah main aman aja. Yang penting naruh posisi, maju, pukul, overhead gitu aja. Gak ada ceritanya mas, aku udah dari tadi pengen udahan gara-gara deg-degannya udah gak kuat. Tapi alhamdulillah kita melakukan yang terbaik dan hasilnya alhamdulillah menyenangkan juga. Ya? Support udah pasti, apalagi ada anak-anak, suami juga selalu pada saat lagi latihan kan, Arji
untuk dia kan tenis udah makanan hari-hari lah. Alhamdulillah aku udah latihan sama dia. Walaupun tadi banyak gak keluar ya karena deg-degan. Support dari teman-teman yang bantuin. Setelah menang selebrasi, Raffi dan Nia Ramadhani menuai banyak sorotan. Seraya pertandingan berskala internasional, Nia Ramadhani menitikkan air mata kemenangan. Berbeda dengan Raffi dan Nia Ramadhani, Nagita yang berpasangan dengan Desta harus menelan kekalahan saat menghadapi pasangan selebritis Korea lainnya, Jung Ha-young dan Tae-eun. Dan walau kalah, namun Desta yang dikenal sebagai sosok yang humoris merasa senang karena dapat bermain dengan idolanya, Nagita Slavina. Semangat Mama. Semangat Mama. Katanya kamu seneng banget dipasangin sama Nagita. Ini udah aku incer udah lama ya. Maksudnya gimana nih? Bukan maksudnya incer untuk berpasangan bermain tenis. Oke. Nagita tuh buat gua di mata gua dia sosok yang sangat menyenangkan banget, serius. Jadi ini komplimen ya buat bini lu ya. Makasih ya. Lu tuh beruntung banget deh punya Nagita. Nah, Nagita juga gitu, beruntung. Oh, apa? Tapi dia ngomongin Nagita mulu. Iya. Asal lo tahu. Baik banget. Lu suka sama Nagita ya? Lu bukan. Enggak, Nagita tipe lu nggak sebenarnya? Kita nggak ngomongin tipe, bro. Enggak, kenapa lu suka sama Nagita? Wani.